Halo sahabat diabetes, kembali lagi bersama saya Dr. Amel di Pojok Diabetes. Nah, sobat diabetes pasti sudah tidak asing dengan kadar gula darah yang tinggi pada penyandang diabetes. Nah, tapi apa Anda sering mendengar kalau penyandang diabetes itu bisa juga loh mengalami kadar gula darah yang rendah atau di bawah normal. Kondisi ini disebut dengan hipoglikemia. Bersama saya sudah ada Dr. Abi Wardoyo, spesialis penyakit dalam yang akan membahas mengenai hipoglikemia pada diabetes. Halo dokter. Halo Dokter Amel. Sehat Halo ya? sahabat diabetes. Nah dok, kita akan bahas mengenai hipoglikemia pada diabetes ya dok. Nah mungkin penyandang diabetes khawatir kalau gula darahnya yang tinggi. Padahal pada penyandang diabetes itu juga bisa mengalami kondisi hipo atau sering mungkin mendengarnya kondisi drop gitu ya dok. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hipoglikemia pada diabetes dok? Jadi hipoglikemi terdiri dari dua suku kata yang digabung. Hipo itu kurang atau rendah, glikemi itu gula darah. Jadi gula darahnya itu rendah. Hipoglikemi adalah suatu penyulit yang bersifat mendadak pada penyandang diabetes yang menggunakan obat-obat penurun gula tertentu. Tidak semuanya, hanya tertentu, obat-obat tertentu saja, yang mana kemudian akhirnya membuat gulanya turun sampai di bawah nilai kritis, yaitu di bawah 70 mg per desiliter. Yang lain lagi ada yang mengatakan di bawah 80 mg per desiliter. Jadi ini suatu kondisi komplikasi akut yang harus kita pahami pada semua penyandang diabetes. Demikian Dr. Amel. Dok. Lalu bagaimana bisa terjadi hipoglikemia itu ya dok? Apa semua penyandang diabetes itu bisa mengalami hipoglikemia dok? Jadi tidak semua penyandang diabetes dapat mengalami hipoglikemi. Yang bisa mengalami hipoglikemi adalah mereka yang mengkonsumsi obat-obatan penurun gula darah tertentu atau oral antidiabetik tertentu ya, dan insulin. Jadi insulinlah yang bisa menyebabkan hipo. Dan yang kedua, obat-obatan diabetes tertentu dalam hal ini adalah golongan sulfonylurea, misalnya glibenclamid, glimepiride, gliclidone, glipizid, dan yang lain-lain yang bisa menyebabkan hipoglikemi. Tentunya apabila terjadi ketidakseimbangan antara asupan yang kita asup, kemudian daya penurun daripada insulin atau obat golongan sulfonylurea, ditambah lagi kalau kita beraktivitas fisiknya terlalu berlebihan. Jadi kita beraktivitas fisik berlebihan, konsumsi asupan makanannya kurang, atau terlambat makannya, atau kita skip makan, terus kemudian kita tetap mengkonsumsi obat, atau obatnya dosisnya terlalu besar. Nah, disitulah terjadi suatu kondisi hipoglikemi. Gulanya, kadar gula di dalam darahnya akan turun sampai di bawah 70. Demikian. Jadi kalau penyandang diabetes sudah rutin itu dok konsumsi atau suntik insulin tapi tiba-tiba hipoglikemi, mungkin ada faktor-faktor yang tadi dokter katakan ya dok. Ya, biasanya terlambat makan ya, harusnya makan tetapi terlambat makan. Padahal obat itu tetap bekerja. Atau kemudian dia skip makanan ya karena ingin gula darahnya cepat-cepatan turun, dia malah menghindari makan. Atau pada saat dia melakukan aktivitas fisiknya terlalu berlebihan. Kita tahu kalau kita melakukan aktivitas fisik, kadar gula darah juga turun. Dan juga kadang-kadang juga karena kekeliruan atau kesalahan ya, kecelakaan. Misalnya minum obat, tapi kemudian dia lupa, tadi saya sudah minum obat atau belum ya? Nah, kemudian dia minum obat lagi, sehingga terjadi suatu eksiden karena kelebihan dosis obat. Ya. Demikian. Lalu dok, apa saja gejala dan tanda dari hipoglikemi? Ya, jadi tanda-tanda hipoglikemi yang hendaknya dipahami oleh semua penyandang diabetes, khususnya yang menggunakan insulin dan obat-obatan golongan sulfonylurea adalah biasanya penderita akan merasa kelaparan, menggigil, keluar keringat dingin, kemudian berdebar-debar,
ya, dan kadang-kadang merasa seperti kesemutan di sekitar wajah atau mulut. Itu adalah tanda atau gejala hipoglikemi. Yang berat itu bisa sampai mengalami penurunan kesadaran, khususnya apabila terjadi pada malam hari ketika kita sedang tidur. Ya, ini sesuatu yang harus kita waspadai, ya. Demikian, Dokter Amel. Jadi kalau ada gejala-gejala tersebut, baiknya kita langsung cek gula darah gitu ya, Dok? Nah, ini tata laksana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal seperti itu. Pertama adalah kita ukur kadar gula darah kita. Apakah di bawah 70, ya. Tapi ini tidak mutlak, ya. Andai kata kita di dalam perjalanan, di tengah perjalanan tidak ada alat atau kita tidak membawa alat, kita hanya berdasarkan apa yang kita rasakan. Apabila ada tanda-tanda atau gejala hipo seperti yang tadi, segera lakukanlah pertolongan. Pertolongan pertamanya adalah kita mengkonsumsi gula. Tetapi bukan pemanis, ya, Dokter Amel. Jadi kita jangan mengkonsumsi sweetener, tetapi gula yang betul-betul gula, ya. Misalnya gula pasir, madu, selai, sirup, atau juga minuman kotak, ya, teh botol atau minuman sari buah, itu kita konsumsi agar supaya gula kita segera naik. Kemudian 15 menit berikutnya kita ukur, ya. Apabila kadar daripada gula darah kita masih di bawah 100, kita ulangi lagi sampai kadar gula darah kita 100 atau di atas 100. Kemudian kita konsumsi snack atau makanan kecil atau nasi atau jadwal makan yang harusnya kita makan, kita ajukan. Demikian, Dokter Amel. Lalu, Dok, kapan kita membawa penyandang diabetes yang mengalami hipoglikemia itu ke rumah sakit, Dok? Pertama, apabila kesadaran pasien itu menurun, ya, kita jangan berusaha untuk memberikan pertolongan lewat mulut, ya, karena takutnya akan tersedak masuk ke dalam paru. Jadi kita bawa segera ke rumah sakit apabila penderita tidak sadar. Yang kedua, apabila kita sudah melakukan pertolongan di rumah, misalnya 3 kali, kita setiap 15 menit kita berikan teh manis, tetapi gula darah tidak kunjung sampai di atas 100, kita segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lainnya. Demikian, Dokter Amel. Dok, bagaimana penyandang diabetes ini supaya mencegah tidak terjadinya hipoglikemia? Pertama, patuhilah atau ikutilah aturan-aturan yang sudah diberikan petunjuk oleh dokter. Misalnya obat yang harus diminumnya pagi, usahakanlah ikuti minum pagi. Kemudian yang dituliskan di situ 1 tablet, minumlah 1 tablet. Jangan reaktif, kita ingin segera turun menjadi double dosiskan menjadi 2 tablet, ya. Itu pertama. Kedua, dalam hal makan, kita usahakan makan sesuai jadwalnya. Porsi makan juga kita ikuti, ya. Jangan terlalu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Apalagi men-skip makanan, ya, menghilangkan 1 porsi makanan itu sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang lainnya lagi adalah kita dalam setiap makanan usahakan lengkap, ya, ada unsur karbohidratnya. Kemudian kita apabila mau melakukan suatu aktivitas fisik yang berat, itu kita mengkonsumsi snack terlebih dulu. Kemudian kita usahakan punya alat pengukur gula, glukometer, sehingga kita bisa melakukan pemantauan. Misalnya kalau kita akan berolahraga, kita bisa pantau gula darah kita. Apabila gula darah kita agak rendah, misalnya di bawah 100, kita konsumsilah snack dulu, kemudian olahraga. Untuk mencegah supaya tidak terjadi hipo ketika saat kita olahraga. Untuk mereka yang akan melakukan perjalanan jauh, ya, mengendarai kendaraan sendiri, misalnya dari Jakarta ke luar kota, itu periksalah kadar gula darah dahulu sebelum mengendarai kendaraan, sehingga tidak terjadi hipo ketika sedang mengemudikan kendaraan, karena hal itu akan berbahaya. Dan jangan lupa tanyakan kepada dokter Anda semuanya, obat-obatan yang saya konsumsi untuk diabetes ini, yang mana yang bisa menyebabkan hipo, reaksi hipo. Kemudian ingat-ingatlah itu, ya. Dan kita waspada terhadap obat-obatan yang bisa membuat hipo. Kalau kita bisa melakukan keseimbangan antara
yang kita asup sehari-hari, makanan, gerak badan, penggunaan obat, dan monitoring gula darah secara teratur, niscaya kita akan tidak mengalami reaksi hipo. Ya, demikian, Dr. Amel. Sebenarnya bahaya hipoglikemi ke tubuh kita itu apa saja, Dok? Apabila kondisi hipo itu sangat dalam sekali, maka kita bisa kehilangan kesadaran. Juga apabila kita memiliki gangguan-gangguan misalnya di otak, itu juga bisa akan memperberat terjadinya gangguan di otak. Demikian. Itu pentingnya kita harus cek monitoring gula darah ya, Iya. Dok. Selain itu juga kita harus kontrol ke dokter untuk Betul. pengaturan obatnya. Jadi tidak kita atur sendiri Betul. seperti itu ya, Dok. Ya. Betul. Baik, Dok. Jadi sahabat diabetes, kondisi kadar gula darah yang tinggi itu juga sama bahayanya dengan kadar gula darah yang rendah ya, Dok. Betul. Ya, jadi kita semua harus waspada dengan gejala-gejala hipoglikemi dan harus tahu apa yang dilakukan ketika terjadi kondisi hipoglikemi. Baik, Dokter, terima kasih atas infonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pojok diabetes selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam Salam sehat. sehat.